أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah ya ikhwah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Walafu minkum atas keterlambatan karena tadi ada akdun nikah terlebih dahulu. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah wa syukurillah kita telah menyelesaikan kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri Anis Salaf, dan sebelumnya kita juga telah membahas berkenaan dengan fikih haji dan juga kitab berkenaan dengan hijrah dalam pandangan yang benar, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Ruslan hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas kitab baru yang berjudul Hilyatu Talibil Ilmi. Hilyah Talibil Ilmi, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah perhiasan seorang penuntut ilmu. Perhiasan penuntut ilmu, yang mana perhiasan ini yang dimaksudkan adalah berkenaan dengan adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kitab ini ayuhal ikhwah penting untuk kita bahas. Tema ini penting untuk kita bahas. Mengapa? Karena dengan banyaknya kajian, dengan banyaknya tabligh akbar, banyaknya pengajian, banyaknya majelis ilmu, seringkali banyak yang lalai berkenaan dengan bab ini, yaitu adab seorang penuntut ilmu. Padahal adab penuntut ilmu itu sangat penting untuk kita memahami ilmu, ya. Yusuf Ibnul Husain pernah mengatakan, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Jadi ketika seseorang memiliki pondasi yang kuat di dalam adab, itu akan sangat membantu dia untuk mudah memahami ilmu. Di samping itu, para ulama banyak yang menyinggung permasalahan adab ini. Bahkan Abdullah ibn Mubarak pernah mengatakan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita itu jauh lebih membutuhkan adab dibandingkan kebutuhan kita terhadap ilmu. Maka adab ini harus dimiliki, wajib untuk dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Bahkan untuk seluruh kaum muslimin, tidak hanya penuntut ilmu saja. Akan tetapi wabil khusus tentunya, jika seluruh orang wajib memiliki adab, terlebih lagi orang yang disebut sebagai penuntut ilmu, yang kesehariannya dia baca Al-Quran dan As-Sunnah, yang dia dengar adalah firman Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu dia yang seharusnya berada di barisan terdepan untuk mengamalkan adab seorang muslim.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita bersama, beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memiliki akhlak yang amat agung, budi pekerti yang amat mulia. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada seorang muslim di zaman sekarang, dia mengaku dia mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi perangainya dalam tanda kutip beringas, kata-katanya kasar, siapa yang dia contoh? Rasulullah itu memiliki akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Andai saja ayat ini tidak ditemukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah barang tentu para sahabat itu tidak ada yang mau mengikuti Nabi. Karena ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ternyata tidak sesuai. Namun nyatanya ya ikhwah, akhlak Nabi memang sangat mulia. Sehingga para sahabat ketika turun ayat ini, wa innaka la'ala khuluqin azim, tidak ada satupun yang membantah. Bahkan orang-orang musyrikun sekalipun, mereka tidak bisa membantah ayat ini. Bayangkan jika tidak sesuai ayat ini dengan kenyataannya, tentunya ini akan menjadi senjata paling ampuh yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Akan tetapi mereka tidak dapat membantah bahwa Nabi sungguh memiliki budi pekerti akhlak yang mulia. Maka seorang muslim harus memiliki akhlak ini jika dia mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Nabi itu tidak sebatas dalam madhar saja, dalam cara berpakaian, berpenampilan saja, tidak. Termasuk dalam adab dan akhlak seseorang. Dia harus mengikuti seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak orang yang tertarik dengan Islam, tertarik dengan dakwah, itu bukan sebatas apa yang kita ucapkan dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak di antara mereka itu yang melihat adab kita, yang melihat akhlak kita. Tidak sedikit orang-orang yang masuk ke dalam agama yang mulia ini dari negeri barat. Ketika mereka masuk ke negeri-negeri Islam, banyak di antara mereka yang mengatakan, alhamdulillah, kami terlebih dahulu mengenal Islam sebelum kami mengenal kaum muslimin. Andai saja kaum muslimin terlebih dahulu yang kami kenal, maka kami akan berpikir, tergambar dalam benak kami bahwa kaum muslimin inilah yang menggambarkan agama Islam itu. Jadi mereka banyak yang bersyukur tuh. Alhamdulillah kenal dulu Islam. Karena andai mengenal dulu kaum muslimin, banyak kaum muslimin yang tidak mengamalkan apa yang ada dalam ajaran Islam. Berapa banyak ketemu di negeri-negeri Islam ya. Contohnya di negeri Yaman itu orang-orang yang dari Amerika, yang dari Eropa. Mereka banyak yang mengatakan seperti itu. Makanya biasanya lebih sulit mengajak orang untuk masuk Islam dari orang-orang barat yang pernah singgah di negeri Islam dibandingkan mereka yang belum pernah singgah di negeri Islam. Karena apa? Karena mereka akan mengatakan kok tidak diamalkan. Saya tidak melihat tuh apa yang tercatat di sini, apa yang tertulis di sini dengan kenyataan di lapangan tidak saya lihat ibaratnya persamaan. Itu yang akan membuat mereka berpikir lebih dalam untuk mau masuk ke dalam agama Islam. Tapi alhamdulillah, fadl minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak kaum muslimin yang tidak mengamalkan Islam, tapi itu alhamdulillah tidak menjadi halangan bagi orang-orang yang di saat lahir dia memiliki orang tua yang tidak beragama Islam, tumbuh besar dalam ajaran orang tua yang tidak beragama Islam, tapi akhirnya bisa menganut agama Islam. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Ayyuhal ikhwah, insyaallah kitab yang akan kita bahas tadi seperti yang Ana sampaikan adalah Hilyah Thalibil Ilmi, yaitu perhiasan penuntut ilmu. Yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid. Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid. Beliau adalah salah seorang ulama rahimahullah yang berasal dari Saudi Arabia. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Beliau tergolong bukan ulama yang berasal dari abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tidak. Beliau berasal dari dekade akhir ya, dari abad-abad akhir. Beliau lahir itu di tahun 1365 Hijriah. 1365 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu beliau lahir? Sekarang tahun berapa?
1445. Beliau lahir 1365. Berarti berapa tahun yang lalu? 100? Hah? Berapa? 80 tahun yang lalu ya. 80 tahun yang lalu beliau dilahirkan dan beliau wafat di tahun 1429. Jadi berapa tahun yang lalu beliau wafat? Sekitar 16 tahun yang lalu. Beliau baru wafat. Sekitar 16 tahun yang lalu beliau baru wafat. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Tapi luar biasanya kitab ini itu salah satu yang mensyarahnya, yang menjelaskannya, yang mengkajinya adalah Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Itu menandakan keagungan kitab ini dan Masya Allah memang ada iqbal, ada Masya Allah tabarakallah, para penuntut ilmu di seluruh penjuru dunia itu sangat mengagumi kitab ini. Dibahas di banyak pondok-pondok pesantren, di banyak majelis-majelis ilmu, diterjemahkan. Orang kalau yang tidak tahu penulisnya mungkin akan menganggap ini mungkin kitabnya Imam Nawawi, ini mungkin kitabnya Imam Syafi'i. Tapi ternyata kitab ini ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid yang meninggal sekitar 16 tahun yang lalu. Ya. Salah satu para ulama sering mengatakan banyak kitab yang tersebar di dunia ini, tapi hanya ada sedikit kitab yang sering dibahas, dikaji di majelis ilmu, di majelis ta'lim. Ini salah satu tanda keikhlasan penulis di dalam menulis kitab tersebut. La nuzaki 'alallahi ahad. Tapi ini min bab husnudzan kita kepada mereka, bahwa ini adalah tanda keikhlasan mereka di dalam menulis kitab. Coba Al-Imam Nawawi ketika menulis kitab Riyadhus Shalihin atau kitab Arba'un Nawawi, apa yang beliau lakukan? Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang berada dan ayat-ayat Al-Quran, juga hadis-hadis yang berada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam sunan yang lainnya, beliau coba kumpulkan. Beliau rangkum jadi satu kitab. Tapi lihat bagaimana orang begitu mengagumi kitab tersebut dan dibahas dari majelis ilmu ke majelis ilmu. Kitab Arba'un Nawawi hampir di semua kota pasti ada kajiannya. Di semua fi'ah, kelompok kaum muslimin pasti ada. Mau yang ke kanan, mau yang ke kiri, pasti senang dengan kitab ini. Kitab Arba'un Nawawi. Itu juga kitab Riyadhus Shalihin. Itu menandakan keikhlasan seseorang di dalam menulis kitab. Maka kita ayuhal ikhwah, jangan pernah kecil hati terhadap satu karya atau satu perbuatan yang kita lakukan, yang kita anggap atau orang lain anggap kecil. Bisa jadi karena keikhlasan yang kita miliki, sesuatu itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tidak tahu, kadangkala antum misalkan menulis satu tulisan atau menukilkan satu tulisan dari kitab, ya, antum kira ini biasa saja, tapi antum barengi dengan keikhlasan, ternyata terdapat iqbal dalam kaum muslimin. Tapi sesuatu yang antum coba tulis dirangkai dengan indah, kata-kata yang puitis, tapi kok ternyata tidak berjalan, tidak tersebar. Nah, maka keikhlasan ini faktornya sangat luar biasa sekali. Maka berusahalah untuk meningkatkan kualitas amalan kita dengan meningkatkan keikhlasan. Jadi jangan hanya fokus terhadap banyaknya amalan yang dilakukan, tetapi tidak mempedulikan tentang keikhlasan. Sedikitnya amal dibarengi dengan keikhlasan itu akan bernilai istimewa dibandingkan amalan yang banyak yang tidak disertai dengan keikhlasan. Ayuhal ikhwah, sebelum kita bahas kitab ini, kita akan baca terlebih dahulu muqaddimah. Dan kita akan jelaskan secara makna muqaddimah atau pendahuluan dari penulis, agar kita tahu tujuan dari penulis menulis kitab ini itu apa. Ya, jangan sampai kita salah paham. Tujuan penulis menulis kitab ini apa, tapi kita memahaminya pemahaman yang lain. Maka kita coba bahas terlebih dahulu muqaddimahnya, pendahuluannya, baru nanti kita masuk ke dalam materi. Kita akan jelaskan secara makna. Karena beliau ini, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ini dikenal sangat puitis sekali di dalam menulis kitab, terutama di bab pendahuluan ini. Jadi luar biasa, sangat puitis sekali. Jadi sangat sulit memang kalau kita mengartikan kata per kata dari tulisan beliau. Karena maknanya akan berbeda jika di bahasa Indonesia kan. Jadi yang terbaik adalah kita berusaha menyampaikan dalam bentuk makna agar tidak merubah maksud dan tujuan. Di sini ayuhal ikhwah, beliau mengatakan alhamdulillahi wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga salah satu cara penulisan dalam penulisan para ulama di awal kitab. Ada di antara mereka yang memulainya dengan basmalah, ada di antara mereka yang memulainya dengan alhamdulillah.
فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408 للهجرة والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها. Di sini beliau mengatakan bahwa secara garis besar beliau memulai penulisan kitab ini yang penuh dengan keberkahan di tahun 1408 Hijriah. Jadi di saat usia beliau sekitar 43 tahun. Beliau menulis kitab ini di tahun 1408 Hijriah. Berarti Masehinya tahun berapa tuh 1408? Kurang lebih tahun 87 atau 88, 1988 atau 1987, antara itu ya, tahun itu. Wal muslimuna walillahil hamdu 'aishuna yaqdatan ilmiyah. Kata beliau, alhamdulillah beliau mendapati para pemuda kaum muslimin itu mulai bangkit untuk mempelajari yang namanya ilmu. Dan itu sangat membahagiakan kaum muslimin, yang mana membangkitkan ke depan kedewasaan mereka, keilmuan mereka di dalam diri dada-dada para pemuda yang sangat begitu luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan mereka, menghidupkan kehidupan mereka. Jadi satu poin yang beliau dapati adalah mulai bangkitnya semangat para pemuda untuk menuntut ilmu. Ini beliau dapati saat itu. Jadi dulu sama di Saudi Arabia pun banyak yang tertidur dari mempelajari ilmu agama. Tapi saat beliau menulis kitab ini, beliau dapati banyak para pemuda yang mulai bangkit untuk mau belajar ilmu agama. Kemudian beliau mengatakan, "Idhnar al-kataib asy-syababiyya tatra yataqallabuna fi a'dafil ilmi muthqalina bihamlihi ya'ulluna minhu wa yanhalun faladayhim min at-tumuh wal jami'iyyah wal ittila' al-mudhish والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا فسبحان من يحيي ويميت قلوبا." Beliau mendapati para pemuda itu luar biasa sekali. Mereka silih berganti dari satu hilaqah ilm ke hilaqah ilm yang lain. Mereka memikul ilmu yang mereka dapati dari majelis-majelis ilmu tersebut. Mereka punya semangat juang yang luar biasa, kebersamaan yang luar biasa, dan juga semangat untuk mencari, untuk melakukan bahas, pencarian, dan masuk dalam pertanyaan, masalah-masalah yang mereka diskusikan. Ini sesuatu yang sangat membahagiakan bagi kaum muslimin. Dan beliau mengatakan, "Fasubhana man yuhyi wa yumitu quluba." Maha suci Allah yang telah menghidupkan dan mematikan hati. Jadi semangat para pemuda untuk belajar ilmu agama, semangat kaum muslimin untuk belajar ilmu agama, ini menandakan hidupnya hati mereka. Siapa yang menghidupkan hati mereka? Allah Jalla Jalaluh. Dan di saat hati mereka mati, siapa yang menyatakan hal tersebut? Siapa yang menakdirkan hal tersebut? Allah Jalla Jalaluh. Maka di saat kita dapati kaum muslimin bersemangat di dalam menuntut ilmu agama, yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan dari Rabbi kita. Kita saja lihat di Indonesia ayyuhal ikhwah. 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, majelis ilmu tidak sebanyak ini. Banyak kita yang tidak tahu ahkamus syariah, enggak tahu. Ana sering katakan bahkan yang namanya hari Tasu'a dan Asyura banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak mengetahuinya. Banyak yang tidak mengetahuinya. Banyak yang tidak mengetahui ilmu. Di antara kaum muslimin kehilangan pandangan berkenaan dengan ilmu. Tapi alhamdulillah lihat sekarang. Masya Allah, kajian di mana-mana. Di Bogor saja, Masya Allah. Hari Senin di mana-mana ada. Selasa di mana-mana ada. Rabu di mana-mana ada. Dulu itu paling setiap hari Ahad. 1 kajian, 2 kajian paling banyak. Bahkan ketika di utara Bogor akan mengadakan kajian dengan di selatan Bogor, itu jadi masalah ketika di waktu yang sama. Sekarang Masya Allah di mana-mana. Anda ingat 2010 waktu itu akan ada kajian hari Ahad di Bogor bagian selatan. Padahal di Bogor bagian utara ada kajian juga di hari Ahad.
Itu sempat jadi masalah. Kenapa kita buat kajian di waktu yang sama? Saking sedikitnya yang belajar dan saking sedikitnya pengajar. Tapi sekarang Masya Allah, kita kadang lihat jadwal, anak sendiri kadang lihat jadwal di Bogor itu pengajar, nggak semuanya kenal. Ini siapa? Yang mana? Betul. Ini yang mana? Nggak kenal. Saking Masya Allah, tabarakallah, pengajar banyak. Kadang satu masjid itu pengajar ada 10. 1 bulan 1 kali. Kajian di masjid ada 3 kali. Berarti di masjid itu ada berapa ustadz? 12. Ya, belum di masjid yang lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Nikmat luar biasa. Ini nikmat yang luar biasa yang tidak dipatah 15 tahun yang lalu. Coba di antara antum yang sudah senior, yang sudah ikut kajian dari 15 tahun yang lalu. Itu luar biasa. Sangat bersyukur sekali melihat keadaan seperti sekarang. Kemudahan di dalam belajar, kemudahan di dalam menuntut ilmu. Maka ini sesuatu yang wajib untuk disyukuri. Sesuatu yang wajib untuk disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka jika kita tidak bersyukur atas nikmat ini, bukan tidak mungkin. Allah akan cabut kembali nikmat tersebut atas kita, waliyadzubillah. Lihat di kota lain ayuhal ikhwah. Lihat di daerah lain. Mereka sulit untuk mengisi atau membuat kajian. Harus menanti ustadz yang datang dari daerah lain untuk mengisi di tempat mereka. Atau ada sebagian ustadz di sebagian daerah yang mereka tidak bisa mengisi. Tidak diizinkan untuk mengisi kajian. Sehingga harus keluar kota untuk mengisi kajian. Atau penuntut ilmu yang harus safar, pergi untuk menuntut ilmu. Karena tidak ada yang mengajar bagi mereka di tempat mereka. Di kita, di kota kita, di Bogor. Masya Allah, tabarakallah. Tuh mau belajar kapanpun, dimanapun, mudah. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, Lakin, la budda li hadhihi an-nuwah al-mubarakah min as-saqi wa at-ta'ahudi fi masaratiha kaffah. Nashran lid-damanat allati takuffu anha al-athar wa at-ta'athur fi mathani at-talab wal-amal. Man tamujad fikriyah wa aqdiyah wa sulukiyah wa ta'ifiyah wa hizbiyah. Akan tetapi kata beliau, benih yang baik ini, ya, semangat yang luar biasa ini harus betul-betul dijaga. Selalu disirami, dijaga dengan pagar-pagar pembatas. Dari apa? Dari kekhawatiran banyaknya para penuntut ilmi yang tersandung, terjatuh. Dalam apa? Dalam gelombang kesesatan pemikiran, akidah, kemudian juga sektarianisme, ya, yang disebut ta'ifiyah dan hizbiyah, dan pengelompokan. Ini penyakit nih yang ada di tengah-tengah penuntut ilmu. Jadi yang disebut ta'ifiyah dan hizbiyah ini satu hal yang membuat dakwah ini tidak menyebar, yang membuat orang enggan untuk belajar. Karena ketika ada dalam satu kelompok tertentu, mereka mengatakan, oh ini bukan kelompok saya. Saya tidak bisa ikut kajian di tempat Al-Fulani, itu bukan kelompok saya. Maka sektarianisme, kemudian juga hizbiyah, ini yang namanya tahazzub, ini harus dihilangkan. Barulah iqbal itu akan datang. Kenapa dakwah ini cepat menyebar? Dari 2010 ke bawah, atau tahun 2000 lah mulai, sampai sekarang. Dikarenakan tidak adanya hizbiyah, tidak ada pengelompokan. Tidak ada saya dari kelompok Al-Fulani, ini kartu anggota saya, yang bukan kartu anggota saya tidak boleh ikut hadir, yang tidak memiliki kartu anggota tidak boleh mengisi, nggak ada, itu semua dihapuskan. Sehingga dakwah menyebar begitu besar. Karena kecondongan umat itu senang dengan yang namanya al-haq. Akan tetapi kadang yang namanya hizbiyah itu mengelompokkan manusia. Ana dari kelompok Al-Fulani, bukan dari kelompok Al-Fulani. Yang seperti ini ayyuhal ikhwah adalah sesuatu yang tidak baik. Yang seperti ini adalah sesuatu yang tidak baik. Keropaknya disimpan aja. Jazakallah. Baik. Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, al-hizbiyah ini adalah sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena mengelompokkan orang. Ya. Saya bukan dari warna putih, saya dari warna hitam. Saya bukan dari warna hitam, saya dari warna merah. Saya bukan dari warna merah, saya dari warna hijau. Ini akan melompokkan manusia dan ini tidak baik. Maka perlu, kata beliau, kata Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid, perlu adanya pembatas pagar agar para penuntut ilmu yang semangat belajar ini tidak masuk terjerumus ke dalam gelombang-gelombang tersebut.
termasuk juga kerancuan-kerancuan pemikiran, kesesatan demi kesesatan yang ada di luar sana. Maka perlu untuk dijaga. Maka beliau melanjutkan perkataannya mengatakan, وَقَدْ جَعَلَتُ طَوْعَ أَيْدِيهِمْ رِسَالَةً فِي التَّعَالُمِ. Maka aku telah menulis di hadapan mereka satu kitab yang beliau beri judul At-Ta'alum. Kitab lain selain dari kitab ini, Takshuful Mundassina Bainahum. Yang mana kitab ini, At-Ta'alum ini, menampakkan kepada para penuntut ilmu infiltran di antara mereka. Infiltran itu bahasa kitanya apa ya? Penyusup. Penyusup di dalam dakwah, penyusup di dalam ilmu ini. Khasyatan an yurduhum wa yudayyi'u 'alaihim amrahum wa yub'athiru masiratahum fit talab. Fayastaluhum wa hum la yash'urun. Yang dapat apa? Mengacaukan, menyia-nyiakan urusan mereka, mengacaukan jalan mereka di dalam menuntut ilmu. Maka perlu untuk dinampakkan, untuk dijelaskan penyimpangan demi penyimpangan yang ada. Agar apa? Agar para penuntut ilmu ini tidak ikut tergelincir di dalam lubang yang sama. Bahkan tidak sedikit al-mundassin tadi yang disebut dengan infiltran atau penyusup di dalam tengah-tengah semangat para pemuda tersebut. Memanfaatkan semangat para pemuda untuk menuntut ilmu agama, untuk berjuang di jalan Allah, mereka manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan mereka, untuk kepentingan pribadi mereka, untuk dunia yang ingin mereka dapatkan, entah harta atau kekuasaan. Sering para pemuda ini dijadikan jalan manfaat bagi mereka. Maka beliau menulis kitab At-Ta'alum untuk memageri para penuntut ilmu agar tidak terjerumus dalam perkara tersebut. Wal yauma, dan hari ini kata beliau, akhuka yashuddu 'abudaka wa ya'khudhu bi yadik. Saudaramu, hari ini saudaramu, maksudnya beliau Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, memopang bahumu dan mengambil tanganmu, faj'al taw'a bananika risalatan tahmilu sifah al-kashifah lihiliyatika. Yang mana beliau telah menyediakan di hadapan kita satu risalah, satu kitab yang menjelaskan tentang bagaimana sifat yang baik bagi seorang penuntut ilmu, perhiasan penuntut ilmu. Faha ana dha aj'alu sinnal qalam 'alal qartas fatlu ma arqumu laka an'amallahu bika 'aina. Dan aku telah menggoreskan pena di atas kertas ini, maka bacalah apa yang telah aku berikan kepada kalian. Semoga Allah mengaruniakan kenikmatan kalian, memanjakan pandangan kalian di dalam membaca kitab ini. Laqad tawaradat mujibatu syara' ala anna at-tahalli bi mahasinil adab wa makarimil akhlaq wal hadlil husun was simatu salihah was sima salih simatu ahli Islam. Dan telah banyak sekali alasan-alasan syar'i yang menunjukkan seharusnya seseorang itu memang menghias dirinya dengan adab yang baik, akhlak yang mulia. Karena ini adalah karakter yang saleh, karakternya ahlul Islam. Karakter ahlul Islam itu punya adab yang baik, punya akhlak yang baik. Akhlak dan adab ini punya nilai yang istimewa di dalam syariat Islam. Bayangkan dalam pernikahan saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika datang kepada kalian pemuda yang punya agama yang baik dan akhlak yang baik, maka nikahkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan seakan-akan akhlak dari agama, bukan berarti akhlak ini terpisah dari agama, tapi untuk menunjukkan kepada kita bahwa akhlak ini punya nilai yang istimewa di dalam Islam. Bahwa akhlak ini sering dilupakan oleh kaum muslimin. Banyak di antara kaum muslimin yang menganggap ya Islam itu hanya sebatas ya sholat saja. Islam itu hanya sebatas hal-hal yang bersifat hablum minallah saja. Maka Rasulullah tekankan di sini akhlak yang baik. Nah, ini adalah salah satu modal utama untuk menjalin yang namanya kebersamaan di dalam hidup berumah tangga. Bayangkan, untuk menyatukan seorang laki-laki dan wanita saja perlu akhlak yang baik. Apalagi antum mau berhubungan dengan masyarakat secara umum, mau bermuamalah dengan manusia secara umum, sudah barang tentu perlu akhlak dan adab yang baik. Suami istri saja akhlak ini punya nilai yang istimewa, apalagi hubungan yang bersifat lebih luas. Tentunya memiliki adab dan akhlak adalah modal utama, dan itu adalah ciri khas karakter seorang muslim. Kemudian juga
Syekh melanjutkan dalam muqaddimahnya mengatakan, wa annal ilma wa huwa athmanu durratin fi taji syar'il mutahhar la yasilu ilaihi illa al-mutahalli bi adabihi al-mutakhalli an afatihi. Dan sesungguhnya kata beliau, ilmu yang merupakan mutiara paling berharga dalam mahkota syariat yang suci ini, dalam syariat Islam, itu tidak akan bisa digapai. Ilmu itu tidak akan bisa didapai kecuali al-mutahalli bi adabihi, kecuali bagi seseorang yang dia menghiasi dirinya dengan adab-adab, al-mutakhalli an afatihi, dan melepaskan dirinya dari penyakit-penyakit yang bertolak belakang dengan adab. Jadi ilmu ini kata beliau yang merupakan mutiara paling berharga dari mahkota syariat itu tidak bisa digapai kecuali ketika seseorang menghiasi dirinya dengan adab dan melepaskan dirinya dari kotoran-kotoran penyimpangan dalam adab tersebut. Kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang ada dalam adab seseorang. Dan ini sesuai dengan perkataan dari Yusuf Ibnul Husain rahimahullah. Yang mana beliau mengatakan apa? Bil adabi tafhamul ilmu. Dengan adab engkau akan memahami apa? Ilmu. Wa bil ilmi yasihhu lakal amal. Nah, ini perkataan sangat luar biasa, kita bacakan ya. Kata Yusuf Ibnul Husain mengatakan, bil adabi tafhamul ilm, wa bil ilmi yasihhu lakal amal, wa bil amali tanalu lakal hikmah, wa bil hikmati tafhamuz zuhda, wa tuwaffiqu lah, wa biz zuhdi tatrukud dunya, wa bitarkid dunya targhabu fil akhirah, wa bir raghbati fil akhirah tanalu ridallah. Kata Yusuf Ibnul Husain, dengan adab engkau akan memahami ilmu. Dengan ilmu amalanmu akan menjadi benar. Dengan amalanmu engkau akan meraih hikmah. Dengan hikmah engkau akan memahami zuhud dan mendapatkan taufik untuk memiliki hal tersebut. Dengan zuhud engkau akan meninggalkan perkara dunia, dan dengan meninggalkan dunia engkau akan berharap akhirat, dan dengan berharap akhirat engkau akan menggapai ridha Allah. Jadi kata Yusuf Ibnul Hasan, dengan adab engkau akan menggapai ilmu. Jadi pondasi awalnya apa? Adab. Adab dulu nih. Dengan adab kita baru bisa menggapai yang namanya ilmu. Dengan ilmu kita tahu bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Perlu ilmu. Tata cara sholat, tata cara zakat, semua perlu ilmu. Dengan ilmu, amalan kita akan menjadi benar. Dengan amalan, kita akan dapat menggapai sesuatu yang disebut hikmah. Dan dengan hikmah, kita akan memahami apa itu zuhud. Dan kita akan mendapatkan taufik untuk menjadi hamba yang zuhud. Dengan zuhud, kita akan meninggalkan dunia. Artinya tidak terlalu peduli terhadap dunia. Karena zuhud itu apa? Meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Zuhud tuh. Jadi zuhud itu nggak harus pakaian kita compang-camping, tidak. Nggak harus memiskin-miskinkan diri, tidak. Zuhud itu adalah ketika seseorang meletakkan harta di tangannya, tidak di hatinya. Ada orang yang kaya, dia zuhud. Ada orang yang miskin, dia hubbud dunia. Ada. Ada orang kaya yang dia zuhud. Dia jadikan harta cukup di genggamannya. Datang waktu sholat mau rapat nilainya sekian miliar, dia tinggalkan. Artinya harta diletakkan di tangannya. Mau perjanjiannya sekian miliar, dia lihat ada perjanjian yang mengandung unsur riba, dia tinggalkan. Berarti dia memiliki sifat zuhud karena harta diletakkan di tangannya bukan di hatinya. Tapi ada orang yang demi 2.000 rupiah, dia rela meninggalkan sholat Jumat. Demi 5.000 rupiah, dia rela meninggalkan sholat Jumat. Jadi maknanya walaupun dia memiliki kekurangan, dia tidak zuhud. Kenapa? Karena dia masih meletakkan harta di dalam hatinya. Jadi dengan zuhud, kata beliau, engkau akan otomatis tidak begitu peduli terhadap dunia, meninggalkan dunia. Dan dengan hal tersebut engkau akan berharap akhirat. Barulah dengan engkau menjadikan akhirat sebagai tujuanmu,
engkau akan menggapai ridha Allah. Engkau akan menggapai ridha Allah. Jadi pondasi dasarnya itu apa? Adab. Pondasi dasar. Ini nggak akan bisa terbangun tanpa adab. Jadi kalau yang lainnya dibangun tanpa adab akan ambruk, akan hancur. Makanya zaman sekarang orang bilang saya mau jadi orang yang zuhud, tapi dia nggak mau belajar. Nggak akan bisa tercapai. Oh, saya ingin mempelajari yang namanya meninggalkan perkara dunia, ingin fokus terhadap akhirat, tapi dia nggak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau beramal, nggak akan bisa tergapai. Ada orang zaman sekarang mengatakan saya ingin menggapai ridha Allah, tapi saya nggak mau sholat. Saya sudah sampai derajat tertentu yang tidak harus sholat. Nggak mungkin bisa tercapai. Kenapa? Karena semua saling menopang satu sama lain. Pondasi dasarnya adalah adab. Dengan adab ada ilmu. Dengan ilmu ada amalan. Dengan amalan ada hikmah. Dengan hikmah ada zuhud. Dengan zuhud kita meninggalkan perkara dunia. Dengan itu kita akan fokus terhadap perkara akhirat. Dengan itulah baru menggapai ridha Allah. Maka jika salah satunya tidak ada, yang lain pun akan berpengaruh. Meninggalkan dunia ini bukan berarti antum sudah tidak mau lagi bermuamalah dan lain sebagainya. Tidak. Ya, maksudnya meninggalkan dunia ini tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Tapi yang jadi tujuan adalah akhirat. Dunia sebagai wasilah, sebagai perantara saja. Ya, karena Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunia. Nggak boleh kita lupa. Kita punya kewajiban mencari nafkah untuk keluarga bagi laki-laki. Ada kepentingan-kepentingan tersebut. Banyak perkara-perkara dunia yang Allah jadikan sebab kita menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kemuliaan Islam. Anda pernah bahas kalau tidak salah. Anda katakan bahwa salah satu tanda kemuliaan Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan banyak dari perkara dunia itu pintu untuk kita menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam syariat Islam yang mulia ini, seseorang itu tidak diharapkan menjadi hamba yang hanya taunya ibadah hablum minallah saja. Tapi Allah jadikan pintu-pintu kebaikan itu dalam perkara dunia. Sehingga seseorang mau tidak mau harus masuk ke dalam pintu tersebut untuk menggapai ridha Allah. Allah jadikan pernikahan, Nabi sunnahkan, Allah perintahkan. Bayangkan, ini hubungan suami istri di dalamnya. Tapi Allah jadikan itu pintu untuk menggapai ibadah. Rasulullah jadikan nafkah terhadap keluarga itu sedekah yang terbaik. Jadi pintu dunia itu Allah tempatkan agar manusia tidak melupakan perkara dunia, betul-betul menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Itu salah satu hal yang menandakan kemuliaan Islam. Jadi Islam itu yang terbaik bukan yang tidak memikirkan dunia, tapi menjadikan dunia wasilah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah faham menganggap bahwa Islam itu kita harus meninggalkan dunia, tidak boleh bekerja, tidak boleh menikah. Lah, Rasulullah benci dengan hal tersebut. Bahkan ketika ada tiga orang yang datang kepada Nabi, yang satu mengatakan saya tidak akan menikah, saya akan sholat terus, tidak akan tidur, saya tidak akan menikahi wanita. Rasulullah memerah wajahnya. Marah kata Rasulullah, aku sholat dan tidur, aku menikahi wanita, aku berpuasa dan berbuka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk dalam golonganku. Jadi mereka yang hanya ingin beramal dengan amalan yang mereka sebut itu sebagai amalan, sama saja oleh Rasulullah disamakan membenci sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, walihadza anahal ulama bil bahthi wat tanbih wa afraduha bit ta'lif imma ala wajhil umum likafatil ulum أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. Kata beliau, oleh sebab itu ketika kita tahu tentang pentingnya nilai adab, banyak para ulama yang sangat fokus di dalam perkara adab dan memberikan peringatan tentangnya. Ada di antara mereka yang menulis secara khusus berkenaan dengan adab. Ada di antara mereka yang menulisnya secara umum, dimasukkan dalam keumuman ilmu-ilmu yang mereka tulis dalam kitab-kitabnya. Bahkan ada di antara mereka yang secara khusus menuliskan tentang adab pada seseorang yang memiliki bidang tertentu. Contohnya adalah penulisan kitab Adab Hamalatil Quran, adab para pemikul Al-Quran. Kemudian adab Al-Muhaddits, adab para ahli hadis. Kemudian juga Adabul Mufti. Ada kitab yang ditulis dengan judul Adabul Mufti, adab seorang mufti.
pemberi fatwa, ada adabul qadhi, ada adab al-qadhi, ada adab al-muhtasib, adab pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Wa sya'nu huna fil adabil ammah liman yasluku tariqat ta'allum syar'i. Sedangkan dalam kitab beliau ini perkara adab ini difokuskan secara umum terutama kepada mereka yang memang ingin menempuh menempuh dalam kehidupannya jalan menuntut ilmu. Jadi ilmu tentang adab ini banyak ditulis oleh para ulama. Saking pentingnya perkara adab. Ada mereka yang menulis secara umum. Contohnya para ulama yang menulis misalkan dalam Sahih Al-Bukhari. Di sana ada bab-bab yang diselipkan berkenaan dengan adab. Ada di antara mereka yang menulis secara khusus tentang tema adab. Bahkan Imam Bukhari menulis secara khusus kitab yang disebut dengan Adabul Mufrad. Ada di antara mereka yang lebih spesifik lagi. Tidak adab secara umum, tapi adab secara khusus terhadap profesi-profesi tertentu. Adabul qadhi, adab seorang qadhi harusnya seperti apa? Adab seorang mufti seharusnya seperti apa? Kalau kitab yang akan kita bahas ini adab secara umum, tapi wabil khusus adalah adab berkenaan dengan penuntut ilmu. Seperti apa seharusnya seorang penuntut ilmu. Kemudian beliau mengatakan, wa qad kana al-ulama as-sabiquna yulaqinuna at-tullab fi hilaqil ilmi adab at-talab. Dahulu para ulama mereka itu sering mentalqinkan kepada para talabah, para penuntut ilmu di dalam majlis-majlis ilmu itu berkenaan dengan adab cara menuntut ilmu. وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم الطريق فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته فإليك حلية تحوي مجموعة أدب نواقضها مجموعة آفات فإذا فات أدب منها افتقرت المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. Di sini beliau mengatakan bahwa ulama terdahulu mereka banyak yang mengajarkan perkenaan dengan adab di hadapan murid-murid mereka, dan juga beliau dapati bahwasanya di Masjid Nabawi Asy-Syarif juga banyak para pengajar yang mengajarkan para penuntut ilmunya kitab-kitab berkenaan dengan adab. Di antaranya kitab yang ditulis oleh Az-Zarnuji yang diberi judul Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, dan juga beliau berharap sampai perkara ini kepada para ahlul ilmu bahwasanya mempelajari atau mengajarkan kitab berkenaan dengan adab sebaiknya dijadikan permulaan dalam mengisi kajian-kajian di dalam masjid-masjid, dan juga menjadi salah satu dasar utama dalam pembelajaran di sekolah-sekolah formal. Dan beliau berharap bahwa kitab ini yang beliau tulis bisa menjadi pelopor kebaikan untuk menjadi pengingat penghidupan kembali tentang tema berkenaan dengan adab, karena hal ini dapat membangun karakter dan kepribadian para penuntut ilmu agar mereka dapat menempuh jalan yang benar dalam adab menuntut ilmu. Dan juga mereka para penuntut ilmu ini dapat mengetahui seperti apa seharusnya adab dia dengan dirinya, adab dia dengan pengajarnya, adab dia dengan pelajaran yang dia pelajari, adab dia dengan kawan-kawannya, dan adab dia dengan kitab yang dia sedang pelajari. Itu juga penting. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus mengetahui adab dengan kitab yang dia pelajari itu seperti apa. Ya. Maka oleh sebab itu beliau menjelaskan juga kebalikan daripada orang yang memiliki adab adalah yang terlepas dari adab tersebut. Di antara mereka ada yang ibaratnya isinya fluktuatif ya, ada yang tinggi, ada yang rendah.
mereka dalam mengamalkan adab ini, yang mana konsekuensinya ketika dia mengamalkan adab misalkan 20%, berarti 80%-nya dia tidak mengamalkan adab tersebut. Jadi ini sangat berpengaruh. Dan adab ini kan tidak jauh dari yang namanya wajib dan sunnah. Berarti kebalikannya tidak jauh dari perkara yang makruh dan haram. Walaupun tidak ala wajhil itlaq. Jadi tidak pasti misalkan sesuatu ini sunnah, kalau meninggalkannya berarti makruh, tidak begitu juga. Tapi secara garis besar ya hukumnya dalam adab itu sunnah dan wajib. Dan ketika meninggalkannya ya tidak jauh dari perkara makruh dan haram. Walaupun tidak lazim, tidak harus sesuatu yang sunnah ketika ditinggalkan itu makruh, tidak juga. Ya. Akan tetapi secara garis besar, orang ketika dia meninggalkan satu adab, mayoritasnya dia pasti mengamalkan adab yang bertentangan dengan adab yang seharusnya. Faham maksudnya? Dia ketika mengamalkan sesuatu sesuai dengan adab, jika dia tidak mengamalkannya, itu secara garis besar dia pasti mengamalkan hal yang lain, yang mana menyebabkan dia melakukan perkara yang makruh atau yang haram. Ana ambil contoh. Seseorang ketika berkata perkataan yang baik, dia dapat pahala tidak? Dia berkata dengan perkataan yang lembut terhadap orang tuanya, dia dapat pahala tidak? Dapat. Ya. Kemudian ketika dia diam, dia dapat pahala tidak? Tidak. Ketika dia berbicara dengan nada yang kasar terhadap orang tuanya, dia dapat dosa tidak? Dapat dosa. Ya. Jadi secara umum adab itu antara sunnah dan wajib. Kebalikannya antara makruh dan haram. Sedikit orang yang tidak mengamalkan sama sekali. Artinya orang sama orang tuanya bicara dia, imma suaranya dengan suara yang lembut atau dengan kasar, atau dengan suara yang lantang ketika berbicara dengan orang tuanya. Pilihannya ini dan itu. Sedikit di antara mereka yang diam ketika berhadapan dengan orang tuanya. Oleh sebab itu Syekh di sini menjelaskan yang namanya adab itu tidak jauh dari sunnah dan wajib, dan yang mengamalkan selain dari itu tidak jauh akan terjerumus ke dalam yang makruh atau yang haram. Karena sedikit saja yang berada di pertengahan, yang tidak mengamalkan yang baik atau yang buruk. Mayoritas kaum muslimin itu ya dia mengamalkan adab baik atau dia mengamalkan perilaku yang buruk. Oleh sebab itu penting sekali tentang perkara adab ini. Yang terakhir beliau mengatakan, wa minha ma yashmulu umumal khalqi min kulli mukallaf wa minha ma yakhtassu bihi talibul ilmi wa minha ma yudraku bi darurati syara' wa minha ma yu'raf bit taba' wa yadullu alaihi umumus syara' min al-hamli ala mahasinil adab wa makarimil akhlaq ولم أعني الاستيفاء لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته وهذا المجمل ففصلته ومن أخذ بها انتفع ونفع وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة muhtada bihim jama'anallahu bihim fi jannatihi amin. Beliau di sini mengatakan bahwa di antara adab-adab yang beliau tuliskan ini ada yang bersifat umum untuk semua kaum muslimin, ada yang memiliki kekhususan untuk penuntut ilmu. Di antaranya ada yang diambil pendalilannya dari dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ada yang diambil dari kebiasaan baik yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Landasannya tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Dari adab yang baik, akhlak yang mulia, dan bukan berarti kata beliau sempurna kitab ini, tidak. Akan tetapi beliau dalam penulisan kitab ini juga memberikan contoh-contoh agar seseorang itu lebih faham dan lebih sesuai dengan tujuan dari apa yang disampaikan, lebih tahu kemana arahnya. Jadi itu salah satu kelebihan kitab ini, dikasih contoh-contoh konkret yang nyata yang ada, agar kita lebih faham tentang adab yang disampaikan. Oleh sebab itu kata beliau, jika kitab ini berjumpa dengan jiwa yang baik, jiwa yang memang inginkan kebenaran, ingin kebaikan, maka tentunya apa yang dia dapatkan yang sedikit, dia akan perbanyak. Apa yang umum, dia akan coba untuk perinci. Agar apa? Agar dia dapat mendapatkan manfaat dan dapat memberikan manfaat. Dan kata beliau, pada hakikatnya kitab ini beliau tuliskan, beliau mengambil juga dari adab para ulama terdahulu, yang mana mereka dikenal dengan keimaman mereka, yang mereka sering memberikan faedah petunjuk kepada
kepada umat yang diikuti langkah mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan mereka di dalam surganya. Ini adalah muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid pada tanggal 5 Sya'ban tahun 1408 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu ya ikhwah? Kalau Masehinya 35 tahun yang lalu. Benar gak? Kurang lebih. Kalau Hijriahnya 37 tahun yang lalu. Bayangkan. Beliau sudah di alam kubur 16 tahun. Bukunya nyampe ke Bogor. Bayangin gak? Dibahas sama antum. Ya? Dibaca sama kita. Di Bogor. Kita gak kenal. Beliau gak pernah ketemu kita. Ini yang disebut ilmu yang bermanfaat. Mahal harganya. Ya, tidak terbayar. Jadi rugi kalau seseorang itu menukar ilmu agama itu dengan sepeser harta dunia, itu rugi. Gak sebanding ya. Ini kalau ada orang di zaman sekarang, wah saya gak mau, pokoknya harus ada tarif khususnya sekian. Rugi, luar biasa rugi. Ya, rugi, sayang. Dunia akan berakhir. Tapi ilmu, subhanallah, manfaat. Coba antum nyampaikan satu kebenaran, didengar oleh 1000 orang. Antum share satu faedah ilmiah, kemudian dilihat oleh 1000 orang. Antum dapat pahala dari 1000 orang yang melakukannya itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Coba kalau antum tarifkan, siapa yang mau baca kitab yang antum tulis, itu harus bayar kitab ini nih. Siapa yang mau harus bayar 100 juta misalkan. Syekh nih misalkan menarifkan 100 juta untuk karya tulis beliau. Kalau beliau seperti itu, bayangkan. Kalau yang membacanya ada 1 juta orang, berarti beliau hargai ilmu beliau itu 100 rupiah per orang. Padahal beliau bisa dapat pahala yang luar biasa. Tapi sama saja dihargai 100 rupiah. Sebanding enggak? Enggak, makanya para ulama enggak ada yang melakukan itu. Kenapa? Karena terlalu murah jika ditukar dengan dunia. Antum jadi khatib Jumat, didengar oleh 1000 jamaah di masjid besar. Ketika antum diundang, antum bilang, saya kalau ngisi tarifnya 10 juta sekali ngisi. Bukan saya yang ngomong, manajer saya yang ngomong, padahal tanda tangan dia. 10 juta baru mau ngisi. Bayangkan, dia mengisi tuh tentang keutamaan sholat duha. Dengan 10 juta dia baru berbicara tentang keutamaan sholat duha. Didengar sama 1000 orang. Ternyata dari 1000 orang tersebut, pulang ke rumahnya yang 500 menyampaikan ke masing-masing 3 orang dari anggota keluarganya. Berarti 1000 tambah 1500 berapa? 2500. Ada 1 orang dari 2500 tersebut adalah kepala sekolah di salah satu sekolah negeri. Hari Seninnya dia upacara, ada 1000 murid di hadapan dia. Dia bilang, mulai hari ini ya anak-anak, kita akan bergantian menggunakan masjid untuk sholat duha. Karena Bapak mendengar keutamaan sholat duha misalkan. Kita akan coba belajar untuk mengamalkan hal tersebut. Hitung dari 1000 yang benar-benar ikut sholat duha 500. Tambah jadi berapa tuh? 3000. Betul? Nah, nggak usah banyak-banyak. 3000. Kemudian, bayangkan nih 3000 nih. 3000 aja udah sampai 3000. 3000 orang mengamalkan sholat duha karena khutbah antum. Kemudian, karena antum sudah dibayar 10 juta, antum dapat tuh 10 juta tuh. Kemudian kehilangan pahala 3000 ini. Karena antum sudah hargakan, sudah ditarifkan. Bayangkan, 10 juta apakah sebanding dengan 3000 pengamalan sholat duha di setiap hari oleh satu orang? Ini 3 hari aja seumur hidupnya nih yang 3000 orang sholat. 3 hari setengah lah. Setengahnya 4 hari, 3-nya semuanya 3 kali sholat, ada setengahnya yang sholat 1000 orangnya sholatnya 4 kali. Jadi 10.000. 10.000 sholat duha. Sama 10 juta. Berarti dihargain berapa tuh satu kalinya? 1000. Sebanding gak ya? Jadi antum mau dapat pahala sholat duha gak? Enggak, ana minta 1000 aja. Ana minta 1000. Sebanding tidak? Tidak. Makanya oleh sebab itu, berusahalah untuk mengikhlaskan amalan. Menyebarkan ilmu dengan apa yang kita mampu.
Sekarang Masya Allah media sosial di mana-mana. Antum ada yang nomor kontaknya sekali lihat antum tulis di WA ada 200 yang lihat. Ada yang 100 yang lihat, ada yang 1000. Ada yang media sosialnya di follow 1000 orang, 10.000 orang, ada yang 100.000 orang. Bayangkan nggak kesempatan untuk beramal yang sangat luar biasa. Jadi jangan disia-siakan. Alhamdulillah kita melihat contoh dari para ulama yang terdahulu. Bagaimana mereka menyebarkan ilmu dengan keikhlasan. Maka ini yang harus kita contoh. Dan ini adalah muqaddimah dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Dan nanti kitab atau bab pertama yang akan dibahas oleh beliau, yang mana beliau mengatakan adabut talib fi nafsihi. Jadi bab pertama itu berkenaan dengan adab seorang penuntut ilmu dengan dirinya sendiri. Jadi sebelum dia mempelajari adab berkenaan dengan adab dia dengan kitab, adab dia dengan pengajar, adab dia dengan kawan, pertama dia harus punya adab antara dia dengan dirinya sendiri. Apa yang harus dia perhatikan berkenaan dengan dirinya. Ya. Yang mana beliau membahas yang pertama itu bahwasanya al-ilmu ibadah. Yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu, ilmu itu adalah ibadah. Ilmu adalah ibadah. Nah, rinciannya apa? Insyaallah kita akan bahas di pekan yang akan datang. Apa mau lanjut sekarang? Anak kosong nggak masalah. Lanjut. Lanjut. Sudah telat ya. Kita kemarin mungkin pekan depan insyaallah kita mulai jam 7 lagi seperti biasa. Insyaallah jadi bisa lebih panjang. Sekarang sudah jam 9 kurang 10 ya. Jadi 9 kurang 20. Mungkin masih antum ada kegiatan lain, nggak masalah. Yang penting dari muqaddimah ini kita sudah tahu tujuannya apa, seperti apa. Insyaallah mungkin 2 hari lagi ada pesan buku terjemahannya, kita coba lihat. Jika memang buku terjemahannya ini baik untuk dimiliki sama antum semua, mungkin nanti kita akan lihat mana yang lebih efektif. Apakah kita bahas dalam kitab bahasa Arabnya atau kita bahas dalam kitab terjemahan bahasa Indonesianya. Ya insyaallah nanti kita koordinasikan dengan DKM. Biiznillah nanti insyaallah pekan depan kita lihat mana yang lebih efektif. Apakah kita bagikan buku terjemahan atau kita tetap dengan mengkaji dalam bahasa Arab kemudian kita jelaskan secara makna. Insyaallah nanti kita informasikan untuk pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jadi kitab apa yang kita bahas? Nah, jangan antum pulang ditanya, tadi bahas kitab apa enggak tahu. Penulisnya siapa enggak tahu. Yang ngisinya siapa enggak tahu. Ya. Iya. Ana pernah kan sampaikan, Ana sama kawan tuh pernah Ana sampaikan di sini ya. Ana beres salat Jumat di masjid lain, kawan Ana di masjid yang satunya beres salat Jumat dia bilang Masya Allah khutbah hari ini luar biasa. Ente sayang salat Jumat di masjid lain. Coba salat Jumat di masjid yang ini. Pas mau makan siang tuh. Katanya masjid apa? Masjid ini, masjid di kampus tuh. Bagus khutbahnya, tema luar biasa, bagus banget kata dia. Adik kakak nih berdua. Katanya, terus temanya tentang apa? Bahas tentang apa? Allah ana lupa katanya. Lupa dia, pokoknya dia ingat dia bagus saja. Tapi ditanya tentang apa, temanya apa dia nggak tahu. Lupa kata dia. Bahas tentang apa dia lupa. Nah jangan sampai seperti itu ya. Nah, dia harus ada hasil yang dibawa keluar. Walaupun antum datang hanya japing ya ngaji kuping itu juga dapat faedah, manfaat. Pertama dinaungi oleh para malaikat, dihujani rahmat, mendapatkan ketenangan, sakinah. Disebutkan nama antum di sisi Allah, orang yang duduk dalam majelis ilmu itu. Ini 4 minimal keutamaan yang didapat. Walaupun di dalamnya ngantuk, tidur. Walaupun sebagian ada yang main handphone, sebagian ada yang lihat kanan, lihat kiri, ya. Tapi dengan hadirnya pun itu udah luar biasa. Itu nikmat yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan kaum muslimin di luar sana. Maka pertahankan. Ya setahun ngaji kuping, nanti mulai catat, nanti kemudian mulai menghafal, nanti kemudian mulai fokus, nggak masalah. Yang penting mau hadir itu nikmat yang sangat luar biasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.